Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita membahas pembelajarannya tentang iman kepada kitab Allah. Rasulullah SAW telah meninggalkan dua warisan yang apabila kita berpegang teguh padanya, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Apakah itu? Pegangan itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat nanti. Al-Quran selain kita baca, harus kita dalami maknanya, dan yang terpenting diamalkan makna yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran? Jawabannya adalah ada. Kitab suci sebelum Al-Quran yaitu diberikan kepada Nabi dan Rasul pilihan Allah yang akan kita bahas dalam bab ini. Iman kepada kitab Allah. Materi bahasan kita kali ini adalah iman kepada kitab Allah, kemudian dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian macam-macam kitab Allah dan bahasanya, dan yang keempat adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah. Yang pertama, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga itu adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud, dalam surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Kitab yang ketiga itu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi.
dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Baik anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke dalil nakli. Ya, dalil nakli tentang kitab-kitab Allah itu ada di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Kemudian ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Sekarang apa sih hikmah kita beriman kepada kitab Allah? Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama itu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang kelima, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Baik anak-anak ibu semuanya, pembahasan kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua paham dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.